luar biasa. Tapi kita, ibu-ibu, terkadang kita bisa mampu mengalahkan setan. Setan bisa kita kalahkan, kita bisa berbuat baik, bisa sholat, bisa bersedekah, bisa berinfak dan sebagainya, bisa zikir dan bisa ngaji dan sebagainya. Tetapi hati-hati, maka kata setan kalah. Tetapi
takdir baik dan buruk itu harus kita laksanakan. Ya Bu ya. Takdir baik dan buruk itu tidak boleh kita elakkan. Maka sebab itulah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan takdir yang buruk itu menjadi baik. Iya. Nanti insya Allah mengangkat derajat kita semuanya. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Lagi-lagi Allah Maha Pengampun. Dan insya Allah akan mengangkat derajat kita semuanya. Yakin dan percaya ibu-ibu sekalian. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara kafah, secara keseluruhan. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi kita sekalian. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan gambaran kepada kita semuanya bahwa kita nih orang Islam yang Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau kita semuanya orang-orang beriman adalah taat ila Allah, taat kepada Allah, atau khaufu ila Allah, takut kepada Allah. Iya, mudah taat kepada Allah, takut pula kepada Allah. Artinya insya Allah apa yang diperintahkan oleh Subhanahu wa taala kita kerjakan. Orang-orang Islam bagaimana Bu? Orang-orang Islam itu insya Allah kalau dia beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengambil hak dengan orang lain, karena dia sudah masuk Islam secara kafah, secara keseluruhan. Ya, perbuatannya menunjukkan dia sebagai orang Islam bagaimana? Perbuatannya baik, tidak menyakiti orang lain, senantiasa bersahaja, berteman. Maka kita ibaratkan di dalam pondok pesantren ini, ya barangkali dulu sempat di pondok pesantren ya. Saya dulu di pondok pesantren Bu, di kamar itu kira-kira 4 kali 5 itu isinya 40 orang. Bisa dibayangkan. Kalau musim kepinding, kata Jawa, apa kepinding itu? Kepinding ini, kutu busuk. Ya Allah, semuanya di kasur ada. Bahkan nanti gini, ada suatu masa kasur kita bakar sama-sama. Ya kenapa? Kita terlalu banyak kepinding. Nanti kalau sudah naik kelas lagi udah berkurang. Ya itulah ujian. Kalau di sini kan enggak ya, bersih, rapi, tertata, masya Allah. Ada tempat tidurnya. Kalau kami ya, sama sebetulnya, sama. Kami mau kabur tak bisa, orang tua jauh. Kami di tepian, orang tua di tepian, saya sekolah di Jawa. Susah mau lari waktu itu. Sekarang jangan coba-coba, anak pandai sekarang. Saya ke Jawa itu tahun 89 Ustaz. 89 dari Jawa, mungkin ada yang belum lahir ya, belum lahir. Ya itulah bahwasanya Allah berikan ujian bermacam ujian tersebut, ujian menuntut ilmu. Dan hari ini anggaplah kita mondok lagi. Iya, anggaplah kita mondok lagi. Di sini alhamdulillah kita mendapatkan ilmu, juga mendapatkan pengetahuan. Jasa boga jalan, masak-masak Bu ya. Nanti keluar pandai masak kue. Iya. Bu ya. Pandai tadinya mungkin ya tidak peduli dengan suami, tiba-tiba pulang peduli dengan suami, dimasakin,
mungkin, Pak mau masak apa, mau makan apa. Iya, Pak, iya. Yang belum punya suami nanti dapat suami, insya Allah. Iya Allah, yakin itu. Ya, jadi kita harus masuk Islam secara apa? Secara keseluruhan. Kemudian lisan kita, hafizul lisan kita, jaga lisan kita yang sebaik-baiknya. Bagaimana cara menjaganya? Tentu kita menjaga lisan ini dengan sebaik-baiknya, jangan mengucapkan sesuatu yang buruk. Sebab apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita sesuatu ucapkan yang tidak baik, jangan-jangan menimpa pada diri kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, maka kebaikan itu semuanya untuk diri kita. Iya. Tetapi hati-hati, kalau kita berbuat kejahatan, kejahatan akan kembali pula kepada kita. Maka tentu kita ingin berbuat baik. Ibu, mungkin ada yang tidak mendapatkan tempat tidur. Ayo sini tidur, saya ada tempat tidur. Ya, jangan dimusuhi. Ya, kan ada tidak sepaham dimusuhi. Di sini kan mau tidak mau satu kamar ya, tidak boleh pindah-pindah ya. Hah? Rolling. Ya betul, kayak pondok pesantren, itu di rolling. Berapa bulan sekali di rolling, berapa sekali pondok di rolling. Sama lah. Cuman namanya saja yang beda. Yang niatkan bahwa kami mondok di pesantren. Iya. Kesempatan untuk membaca Al-Qur'an. Nah, maka sebab itu barangkali perlu kita mereview kembali. Jangan-jangan ayat ini kena kepada kita, ahsantum li anfusikum. Ya, jangan-jangan dulu saya berbuat jahat ini, maka kejahatan saya pula akan menuai. Diingat dulu. Maka kalau kita ingat istighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya khilaf ya Allah, saya salah ya Allah. Ya, dengan mengakui kehilafan kesalahan itu, insya Allah Allah Maha Pengampun. Ya, sholat tahajud ya Allah. Kan kemarin saya katakan orang yang sholat tahajud insya Allah dikabulkan doa kita. Andaikan dia datang sekali mau rentenir, kalau dia sholat tahajud maka dikabulkan. Apalagi kita bukan salah rentenir. Yang dibenci oleh Allah adalah rentenir itu. Bang 46 ya katanya, pinjam 4 bayar 6. Iya. Ya, insya Allah. Jadi kalau begitu, kita semuanya sudah masuk Islam, lisan kita, perbuatan kita, menunjukkan kita sebagai orang Islam. Apalagi kata Allah, wala tattabi'u khutuwat syaitan, janganlah engkau mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu melarang berbuat baik, menyuruh berbuat jahat. Itu syaitan itu. Syaitan itu luar biasa. Saat kita ingin sholat dihalang ini, syaitan itu menghalangi kita. Jangan sampai kita melakukan kebaikan. Itu syaitan. Ada kaum kita butuh bantuan, sebenarnya kita bisa bantu, ada orang kita, tapi syaitan itu tak usah kau bantu dia. Dia pelit, medit. Kan ada yang gitu. Seolah-olah kita jadi balas dendam. Padahal nggak boleh. Bantu. Selama kita tidak bisa bantu dengan uang, bantu dengan doa. Setidaknya kalau tidak bisa berikan doa, jangan dia berikan kesulitan. Gitu. Syaitan itu luar biasa. Tapi kita, ibu-ibu, terkadang kita bisa mampu melewati, mengalahkan syaitan. Syaitan bisa kita kalahkan, kita bisa berbuat baik, bisa sholat, bisa bersedekah, bisa berinfak dan sebagainya, bisa zikir dan bisa ngaji dan sebagainya. Tetapi hati-hati. Maka kata syaitan kalah. Tetapi syaitan itu menyerahkan tugasnya kepada iblis, dan iblislah yang memberikan tugas. Iblis yang mengerjakan tugasnya untuk menggoda kita semuanya. Iblis itu pintar, pandai.
Bagaimana iblis? Iblis itu justru menyuruh kita berbuat baik menyuruh kita. Kebalikan dengan setan, menyuruh kita sholat, menyuruh kita berderma, itu iblis. Tetapi ada embel-embelnya, sholat ya, setelah kita sholat dikritikin, cepat ada kawan menunggu. Tadi apa yang kamu cari? Ada loh di situ, di bawah kasur, di pojok sana, di lemari sana. Itu kerjaannya iblis itu. Saat kita ingin berimpak, berderma, dan iblis itu menyuruh, ayo sedekah. Tapi bilang bahwa aku menyumbangkan ini buat ini agar kita sombong, agar kita angkuh, riak kita. Gara-gara saya bisa seperti begini. Ya, itu iblis. Maka iblis itu harus juga kita kalahkan. Iblis kita harus kalahkan. Tak boleh tidak. Karena iblis itu pintar sama sekali. Ya. Dan hati-hati pada kita semuanya. Iblis itu terus memberikan bisikan-bisikan seolah-olah itu baik, tapi itu buruk. Nah, sedangkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ikhlas. Ya. Dan indikasi kita ikhlas itu memberikan sesuatu itu tidak dibawanya lagi. Indikasi kita ikhlas memberikan sesuatu itu kita lupa dengan pemberian itu. Dan begitu kita sebaliknya, saat kita insya Allah kita bisa mengajarkan ngaji, memberikan seperti ini, ustazah misalnya, saya tuh lebih pandai daripada mereka. Yang datang siapa? Iblis. Hati-hati dengan godaan iblis itu. Maka letaklah innahu lakum aduwwun mubin, dan itu adalah musuh nyata bagi kita sekalian. Dan insya Allah kalau kita ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selamat di dunia dan akhirat. Ya, tenangkan jiwa kita, pikiran kita, selalulah husnuzon. Ya, berbaik kepada Allah. Ya, kenapa kita dibuat begini? Kita selalu mengatakan kita harus lakukan muhasyarah. Muhasyarah itu bagaimana cara kita lakukan muhasyarah yang terfiksi? Di tengah malam saat kita sendiri, kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengakui kesalahan kita. Ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu di Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semuanya diberikan kesehatan, sehat semuanya kan Bu ya. Tak ada yang sakit. Ada yang sakit mungkin batu-batu. Iya. Ya, makasih semuanya, dan insyaallah disambung oleh Ustaz kita, Ustaz Mudah, Ustaz Tuhan. Ya. Ustaz Yusuf datang juga. Makasih. Ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.